Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para ustadz dan ustadzah di pimpinan ranting Aisyah Andong, yang terhormat para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para jamaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan ranting Aisyah Andong Sari, temae sak menika halal bihalal. Setunggal kaping kalinipun kula mirengaken sambutan dari Sohibul Bait, intinya tasyakuran. Lalu ada pesan lagi juga, intinya dalam pengajian perdana menika ing ajaran, bukan ajarannya, memulai setelah libur Ramadan niki mengupas tentang takwa sesuai dengan target dalam pelaksanaan ibadah puasa. Dados lek sedaya mangke dipaparaken insyaallah mangke mantune 4:30. Kinten-kinten. Nah, kleresan kula sak menika dikawal kali bujum. Nah, niki alhamdulillah bujum derek ngawal oleh semringa-semringa terus kali halal bihalal ngoten mau. Pak insyaallah disediakan penginapan mangke mboten napa-napa. Pesan yang utama tadi yang sudah disampaikan oleh Sohibul Bait, bahwa adalah mohon doa restunya dumateng para jamaah pengajian. Tapi kalau wonten titip salam saking adiknya Pak Saikur, monggo dibarokai Fatihah. Mugi-mugi Pak Adib Fauzi yang sekarang juga masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan berangkatnya nanti ibadah haji diberi kesehatan, penguriko sakit melampaui rukun-rukun haji. Niki sing doa maring panjenengan. Dan insya Allah saya juga berpesan kepada yang akan melaksanakan ibadah haji, tolong jamaah niki nggih dituraken sedaya. Mugi-mugi sageta nggih nderekaken bidal ibadah haji. Maki kula paringi resep. Insyaallah kula nggih resep ini kita dereng kelakon saged ibadah haji. Tapi wonten amalan yang senilai dengan ibadah haji, maki kula paringi resep ben sampean purun nglampahi napa mboten kita-kita. Monggo dengan niat mudah-mudahan barokah Fatihah menika diijabahi doa kita, memohon kepada Allah mudah-mudahan Pak Adib Fauzi diberi kesehatan, diangkat penyakitnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dan diberi kelancaran dalam pelaksanaan ibadah haji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Kemudian pertama adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Panjenengan
ditakdiraken kalih Gusti Allah saged mengempal teng majelis menika dalam rangka thalabul ilmi. Ini merupakan bentuk kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Maka bersyukur. Tidak sedikit orang-orang yang punya kesempatan, punya waktu, punya kelonggaran, punya kekuatan, tapi Allah tidak memberikan hidayah dan tidak ada upaya untuk mencari hidayah Allah. Males kali terkode pengajian, ojo-ojo malah disepeleaken. Balah melok pengajian paling gawe ini urunan. Kalau tasik imut mungkin pengisian saya terakhir menyampaikan tentang infak sedekah. Ngoten, jenengan nederek pengausan niku materinya ya berkorban. Maka tadi Qori sudah menyampaikan pada surah Ali Imran 133 insya Allah sampai 135 atau 136 yang juga menjelaskan tentang apa yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka bersyukur kepada Allah. Kula nggih matur nuwun dumateng pimpinan ranting Aisyah Andong sak menika dalem diberi kesempatan untuk ngaos. Lan nggih matur nuwun. Lebaran kula nggih paringi bingkisan. Alhamdulillah matur nuwun sekarang. Mugi-mugi bingkisane saking ibu Aisyah menjadikan jariah. Sebab boten kinten kula damel nglencer, kata-kata damel salat. Ini paling baju takwa kali sarung. Ya nopo badhe damel nglencer. Nah, ngoten. Nanti alhamdulillah. Nah, dengan demikian ketika panjenengan berinfak, bersedekah pada jamaah pengajian seperti kali ini dan oleh panitia dikoordinir, oleh pimpinan ranting dikoordinir, dikumpulkan didamel wonten kegiatan-kegiatan yang sebagian dibagikan untuk para dai-dai, para mubalek. Lek lintu-lintune mubalek, lek kula tasik balik. Nah, ini gelek lintune kan ilmune pun mubal-mubal. Lek kula sik baligu anni walau ayah, sampaikanlah ilmumu walaupun satu ayat. Nah, insya Allah dengan keilmuan inilah yang akan saya sampaikan nanti, terutama dalam hal bersyukur kepada Allah dan apa yang didapat ketika dalam pelaksanaan ibadah puasa dalam 1 bulan ya sesuai insya Allah para jamaah pun mersani nopo yang menjadi target dalam pelaksanaan ibadah puasa tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Ini dengan bersyukur kepada Allah maka nikmat Allah senantiasa bertambah. Kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian diserukan kepada orang-orang yang beriman untuk juga bersolawat. Jenengan mangke lek waos teng Quran surat Al-Ahzab nika jenengan simak. Kenapa kita disuruh untuk bersolawat? Lek panjenengan nun sewu menginginkan segala sesuatu, senantiasa mengharapkan akan datangnya sesuatu tersebut, maka senantiasa disebut nama tersebut. Begitu juga sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah pun terbentang 1500 tahun lebih bagi kita. Rasulullah 1450 tahunan perpisahan dengan kita, tapi Rasulullah sudah rindu dumateng panjenengan. Matur dumateng para sahabat, aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat matur, ya Rasulullah, dah kula niki napa boten dulur-dulure sampean? Kata Rasulullah dawuh, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku rindukan nanti adalah orang-orang yang di belakang di kemudian hari yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengarkan tausiahku, tapi mereka tetap mengimani aku. Sama dirindukan oleh Rasulullah, dikutus sampai juga baca sholawat pada Rasulullah. Selawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad.
Lek doakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ketika kita bersolawat senantiasa mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW yang di waktu itu di alam barzakh tidak ada siapapun yang dapat menolong, maka syafaat kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat bacaan Quran. Makanya sing harus pateng lek bulan Ramadan, sak mantune bareng pada Ramadan napa tasik napa mboten. Tasik alhamdulillah. Para alang kadeng kados kula nggih pun mboten. Lek arang-arang berarti dadi ireng-ireng. Lek arang-arang jadi ireng-ireng berarti. Lek areng-areng ireng-ireng. Jamaah pengajian rahimakumullah, bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini ada beberapa tema yang tidak saya sampaikan, tapi saya mengutip dari bacaan Qori di awal tadi yang mengutip dari surah Ali Imran 132 mungkin ya sampai 135, yaitu surah Ali Imran yang menegaskan di situ bahwa apa yang menjadikan ciri-ciri orang yang bertakwa sakbakdanipun nglampahi poso Ramadan. Maka di ayat yang lain pada surah Al-Hasr ayat 19 kita suruh menghitung oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Boten damel kagem benjing Sabtu boten. Hari esok yaitu hari di mana kita sudah terpisah antara ruh dan badan kita. Kita sudah di alam barzakh kelak. Lho niki lek wonten tokoh nasional notabene beragama Islam dianggap ngomong ngeten iki ramal lho, kan aneh kadang. Koyo-koyo tahu mati kok cerita tentang hari esok. Lain jenengan ngendikan kados begitu, itu menunjukkan cacatnya keimanan panjenengan terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an dawuh wonten teng surah Al-Baqarah wa tazawwadu fa inna khaira jadi taqwa. Berbekallah samungo sampean. Napa sangune? Sangune takwa. Maka bentuk kemuliaan yang diberikan Allah adalah kepada orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah orang yang bertakwa, bukan orang yang bersanding dengan masjid. Bukan orang sing jejer karo Ka'bah. Semerap Abu Jahal. Mirengan kisah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab niku pamane Rasulullah umah disanding Ka'bah. Tapi ketika tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah, maka akan menjadi kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah. Itu. Jadi bukan karena tempat, bukan karena nasab, bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan. Baik saumpami orang-orang yang dimuliakan oleh Allah hanya untuk orang-orang kaya, maka yang mendapatkan kemuliaan mungkin kelasnya di sini siapa yang berkaya di sini. Kalau zamannya dulu mungkin Korun. Kalau di Indonesia 9 naga, yang kata Ain Najib 10 naga. Kalau itu yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang dari harta. Kemudian bila mana kemuliaan diukur dengan jabatan, mungkin jabatan-jabatan di tingkat atas presiden, lansak menteri-menteri ini, lek teng desa tingkat kepala desa, lansak piturut RT RW ini. Nanging Allah dawuh teng surat Al-Hujurat menika bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan karena cantik atau gantengnya, bukan karena warna kulit sing Afrika gosong menges kados ngoten, sing Eropa putih
uyeh kados ngoten, sing mripate sipit kados Cina ngoten, mboten, tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka pada surat Al-Hasyr yang tadi saya sampaikan, kita suruh menghitung, menghisap diri kita sendiri, bekal apa yang kita peroleh untuk besok di alam barzakh. Ini yang penting. Sehingga ketika kita menghisap, menghitung diri kita selama bulan Ramadan, nopo kemawon sing di ibadah kali panjenengan. Nun sewu, ibadah Ramadan di awal-awal begitu semaraknya masjid. Pun bisa adare di sapunten niku pun berikutnya menurun, maju kan ngoten kan. Sampai saya diminta isi subuh kultum sudah menjelang lebaran, alhamdulillah semakin punya kemajuan luar biasa ngoten. Tapi ba'da Ramadan inilah yang menjadikan evaluasi bagi kita, bagaimana ibadah kita, apakah tetap seperti Ramadan atau peningkatan atau justru mengalami penurunan. Nah, ini alhamdulillah jamaah pengajian Aisyah Andong Sari begitu semarak dengan dimulai perdana. Apa maksud dalam untuk menghadiri majelis taklim? Menika bertambahnya ilmu yang merupakan wasilah, merupakan jalan untuk menuju ketakwaan. Karena dengan ilmu inilah seseorang, siapapun, adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mosok ojo-ojo aku teko di pengajian gawene rasan-rasan tonggo. Daniyo sing ndak pengajian. Hah? Daniyo sing gak pengajian. Tambah rasanya tambah nemen-nemen. Niku. Makanya jenengan mangke lek dugi griya ngaos Quran, coba dibaca surah Al-Hujurat ayat 14 niku. Niku wonten pun meniku gambaran bagaimana yang sekarang nih gak usah rasan-rasan. Yang berbahaya itu justru niki loh. Ini jaringan ini yang bisa menghapuskan pahala-pahala panjenengan karena dengan apa yang disebut dengan ghibah. Kayak rumiyin ghibah sik zamane tasik nem-neme Bu Yayu ghibah rasa-rasa langsung. Kayak sakniki mboten. Iku lho. Ketoke gelangan emas, tibake Mas. Mas Bambang. Kuduke ganti-ganti. Alah, ganti-ganti rombengan. Ini menjadikan apa non sewu kita le ibu-ibu Aisyah andong boten kok boten bedo kita ngoten tobat ibu istighfar nggih. Maka Rasulullah pun non sewu dosa orang ghibah lebih besar daripada zina. Apunten lho kok ngoten Pak, ngoten zina lebih ringan. Sami. Ya, kalau zina nun sewu tobat, insyaallah tobatnya diterima, pun. Tapi kalau ghibah, saban ngerasani ngomong sing sebetulnya menjadi bukan kenyataan dia kata sediko mau. Gawe emas tiba emas pasar jero iku paling sempuhan niku setahun luntur. Wis paraban kon. Iya, jarene kok masih kok mas sempuhan niku tibake luntur gawene. Gawene plerak-plerok anu tibake mas imitasi. Terus mantar ngoten niku. Selama itu berjalan dari satu ke satu orang yang lain berestafet sedemikian rupa, walaupun itu andekan benar, tapi ucapan-ucapan itu menyakitkan dari orang yang dirasani, justru akan menambahkan beban dosa. Ini yang berat. Makanya perbedaan-perbedaan tentang kebesaran besarnya dosa antara ghibah apa yang disampaikan demikian. Makanya hati-hati. Kita bisa merubah dalam pelaksanaan ibadah puasa, mengekang hawa nafsu dalam 1 bulan penuh. Kita berupaya sedemikian rupa untuk bertakarrub, nyedek marang sing gawe urip, nyedek nang sing maringi rezeki. Ada jadar lain, kita senantiasa mengharap ridhonya. Jangan sampai
apa yang pernah saya sampaikan kemarin, puasa kita hanya menjadi puasa yang sia-sia belaka. Kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju'i wal atus. Berapa banyak, nah, berarti bukan sekedik berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga belaka. Niki singapura. Maka para jamaah pengajian rahimakumullah, mari kita bermuhasabah, merenungkan diri kembali tentang amalan-amalan ibadah kita. Nah, dengan demikian ketika kita bermuhasabah, tahu kadar amal ibadah kita, seberapa jauhkah amal-amal ibadah kita, seberapa banyakkah amal-amal ibadah kita. Namun sekalipun banyak dari amal-amal ibadah kita pun sombong. Ini wonten kisah, ada seorang ulama besar ketika itu di tepian sungai melihat seorang pun es teh setengah tua sing dibarengi iki arek enom lari enem brondong lek terus yang andong niku, dan di sebelahnya itu ada bekas minuman keras, botol minuman keras. Seorang ulama tersebut, seorang kiai tersebut batin, kepantesan dah arek enom nun sewu gendaan mbek wong tuwa kados ngoten. Nah, apa yang terjadi? Kebetulan di tepian sungai, kemudian melintaslah sebuah perahu yang ditumpangi oleh 7 orang. Maka begitu melihat 7 orang tenggelam, perahu tenggelam, si pemuda itu langsung berenang menyelamatkan beberapa orang tersebut. Tinggal 1 belum diketemukan. Apa jawaban mudah? Wahai sang kiai, kami telah menyelamatkan 6 orang. Coba tinggal 1 jangan. Tinggal 1 suruh cari. Ternyata orang yang sombong tersebut karena dengan kealiman keilmuannya dan merasa orang lain yang hina tidak bisa menyelamatkan 1 orang pun yang tenggelam tersebut. Maka ketika kita bisa beramal sodako, maringi takjil teng masjid, maringi saged tadarus teng masjid, saged qiyamul lail teng masjid, ndak usah sombong. Iki lek sing purun dicak nggih monggo, sing boten purun nggih kersane pun. Begitu juga apa yang saya sampaikan, jenengan trimo nggih alhamdulillah menjadikan jariah ilmu yang saya terus akan mengalir sampai saya pun mati nanti. Manakala ada ilmu saya yang bisa jenengan amalkan akan senang boten dikanggo nggih boten napa-napa. Nah, senyambang demikian kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, mungkin ada pesan sedikit yang jenengan pun ngelampahi ibadah puasa sunnah Syawal. Sampun napa dereng? Wah, alhamdulillah. Berarti lek suaranya lebih dominan. Lek wingi kula teng pengajian PKK Ibu Jum niku sing sampun iki pun nglampahi pesanu siam Syawal. Sampun tak hitung 1 2 sekitar bulan iki alhamdulillah sedaya nglampahi siam Syawal. Ingkang hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori bahwa Rasulullah ngendika barang siapa puasa Ramadan, nek sing boten puasa Ramadan boten dihitung, kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapatkan keutamaan seperti puasa 1 tahun. Nah, mana emang kan? Nah, kan sing saiki tutup pertengahan bulan, sing dereng nglampahi, sing gak ada utang, ibu-ibu muda monggo ndang dibayar dan nutup-nutupno. Nah, terus Ibu Cung sing tahun dek wingi kula mboten nutut Mas. Napa? Nggih wonten halangan, utangnya nggih kathah. Pembukaan mbek penutupan utang akhirnya mboten cukup. Nggih cukup-cukupaken. Berupaya dengan niatan. Sebab setiap amal kebaikan, niat amal ibadat kebaikan, Allah akan mencatatnya. Niki umat Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad jenengan gak ada kerentek, tapi pun gak ada kerentek tok. Wah, aku kesuk tak poso. Bareng delok tonggo kok slametan iki. Ambune kok semebak. Wis warunge gak poso. Niku Pak Mansur.
Pak Mansur sanes ibu-ibu Aisyah. Lek Pak Mansur, waduh, besok poso kah? Lho, iya. Wis jam 12 lho, Bu. Gudo Pak pengurus sebelah kula niku. Puasa napa? Nggih kemis, Pak. Walah, menikmati hidangan iki sunnah. Ini walimahan sunnah, sampean puasa sunnah, imbang. Lek iki malah enak jadi. Tergoda juga ternyata gitu. Oleh jenengan pun nggih. Terus kalau sudah berniat untuk berpuasa, monggo puasa. Napa dilanjut mantun pada salat asar niki sik tutuk lho niki. Sik nggih untuk lanjut akan malih. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ini pun puasa sunnah sudah saya jalankan, saya ambilkan dari hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian berkenaan tadi dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, kalau kan pun maringi pirsa dumateng panjenengan ada amalan-amalan ibadah yang nilainya senilai dengan kados ibadah haji dan umroh. Mugi-mugi mawon boten ical anune. Bagaimana caranya? Tentu ini didasari boten berarti ketika menjalankan amalan itu kemudian gugur kewajiban itu boten. Jadi seperti tadi menjalankan ibadah puasa Ramadan satu bulan penuh kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka fadilahnya kados puasa satu tahun. Wah enak, tahun ngarep aku gak poso Ramadan wis oleh ganjaran poso 1 tahun. Begitu juga dengan pelaksanaan ibadah Haji. Ibadah zikir setelah sholat subuh, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, man shallal fajri fi jamaah. Jadi sholat isyraq niku boten sholat teng dalem, boten sholat teng masjid. Makanya bapak-bapak lek boten purun budal sholat subuh teng masjid ditik-tik mawon. Ditik-tik mawon, Pak. Sholat subuh Pak, sampean kan gak iso umroh. Sampean bondone gak ono umroh. Ayo nang masjid ayo. Engko zikir di masjid. Zikir sampai waktu isyraq. Kalau sekarang kurang lebih waktunya jam 5.20, 21 sudah zuhur, kemudian tunggu 5 sampai 10 menit sholat sunnah 2 rakaat. Ya, maka fadilahnya kados ibadah haji dan umroh sempurna sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan hadis niki hasan. Jadi dilampahi nggih monggo jenengan cek pikantuk fadilah kados ibadah haji dan umroh. Sekalipun tidak dapat dari apa yang mungkin hadis ini ada, sebagian mengatakan dhaif. Tapi saya baca buku di Golden Line Habit yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah Majelis Tabligh. Ini hadis ini hasan, artinya boleh diamalkan. Jadi jenengan lek mantun subuh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus dikirin nggih. Zikir. Mulai yang diutamakan yaitu sholat subuh dan maghrib untuk berzikir. Walaupun sholat lainnya juga perlu. Itu. Jadi mari salam, belum salam keri terus zikir. Pak, kula niki tasik teng Sabin. Sebab parini selak dicucuki manuk. Mboten kinten telas, mboten bapak. Bapak-bapak juga gitu. Nggih meskipun mboten rutin bendinten kula nggih kadang wonten kesempatan ada waktu longgar ngoten nggih. Monggo jamaah asar dulu ya. Itu sudah selesai adzan. Teng mriki kan mboten sepinten mireng adzan, mboten napa-napa. Monggo dilanjut mangke ba'da adzan sampai jam pinten Bu Yai? Sampai jam pinten? Setengah 4. Oke. Monggo. Monggo salat riyin persiapan